khas pada kesempatan kali ini ya. Nah, kita akan membahas mengenai alfabet dalam bahasa Jerman. Nah, kalau kita bahas soal alfabet, ini memang pembahasannya agak sedikit luas, dan memang kalian harus benar-benar memperhatikan secara berulang, secara repetisi, karena jika hanya beberapa kali itu belum tentu akan masuk. Tapi akan saya terangkan untuk saya terangkan secara runtut ya. Untuk alfabet bahasa Jerman dari awal itu adalah huruf A. Nah, untuk huruf A dalam bahasa Jerman tuh masih normal seperti bahasa Indonesia pada umumnya, yaitu kalau dibaca A ya tetap A. Nah, kalau B juga tetap B, kalau C untuk C juga tetap, dan untuk D juga D tetap, dan kalau J itu dibacanya yot. Tapi kalau misalnya dalam satu kalimat, misalnya kalimat digabungin kalimat itu cuman dibaca Y doang gitu. Jadi misalnya dalam bahasa Jerman itu bahasa Jermannya Y itu adalah ja. Nah, tapi kalau dibaca secara bahasa Jermannya adalah yang benar adalah ya gitu. Kalau K juga tetap K, kalau R juga R tetap. Kalau Q, nah Q di sini beda, yaitu dibacanya adalah Q. Q adalah sebagai perbedaannya. Dan S itu S-nya baca tetap normal, yaitu dibacanya upsilon. Tapi ini upsilon tuh hanya simbol bacanya, tapi kalau secara terjun dalam bahasa Jermannya tetap dibaca normal. Kalau Z itu tergantung, ada dua kondisi. Kadang beberapa kata menyebutnya pakai C atau chat, kadang juga tetap normal Z. Nah, di sini di bawah ini ada gabungan kata. Nah, memang agak kurang jelas, tapi nanti akan saya jelasin di beberapa channel yang lain, beberapa part yang lain. Yang pertama ada gabungan huruf A dan E. Nah, huruf A dan E ini kalau dalam bahasa Jerman itu dibacanya adalah E normal ya. Nah, kalau di sini kan ada huruf I dan E. Nah, I dan E ini dibacanya adalah I. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya EI berarti I gitu. Nah, kalau V itu dibacanya V, tapi tetap V-nya tuh agak V gitu. V gitu. Nah, kalau N, kalau O itu O, dan kalau Y itu juga J itu dibaca Y ya. Kalau MUS juga normal, E juga normal, F juga normal, G juga normal, O pun juga normal. Jadi kesimpulannya yang agak berbeda itu ada di huruf C, Z ya, dan juga VV itu juga V seperti itu. Nah, ini secara umumnya. Tapi kalau misalnya pada hari angka, nah ini alfabet dasarnya nanti akan saya bahas lebih runtut lagi. Kalau dalam hari, angka, bulan, tahun itu, nah ini kita langsung masuk kepada waktu pada bahasa Jerman. Waktu itu kan ada hari, angka, bulan, tahun. Nah, untuk bahasa Jerman tag, hari adalah tag ya. Jadi Montag, Itag, Dienstag itu akhiran tag itu harusnya hari Senin, hari-hari gitu loh. Nah, kalau sebenarnya dari serapannya dari bahasa Inggris ya, dari Monday ya. Monday kan D-nya artinya hari. Nah, kalau di sini kalau konteks saya di sini adalah Montag dalam bahasa Jerman adalah artinya adalah hari Senin, dan Dienstag hari Selasa, Mittwoch. Nah, dalam 5 hari ini yang paling berbeda itu di hari Rabu.
hari Rabu itu sendiri dia tidak ada akhiran tak. Nah, alasannya kenapa? Nah, memang dari sananya seperti itu. Kita masih belum menemukan alasan tertentunya untuk apa. Tapi artinya kalian harus terima postulat itu bahwa midwah itu paling beda dari hari yang lain. Dari hari Senin sampai Minggu itu yang berbeda hari Rabu. Sisanya itu akhirnya tak. Nah, Donnerstag itu hari Kamis, Freitag itu hari Jumat, Samstag hari Rabu, Sabtu, dan Sonntag itu hari Minggu. Jujur ini agak sedikit setengahnya tuh serapannya dari bahasa Inggris. Contoh Montag itu kan serapannya dari bahasa Inggris, dari Monday. Terus Samstag itu kan Saturday. Sonntag juga Sunday gitu kan. Nah, ini sedikit beberapa note ya yang mungkin belum jarang orang bahas. Jadi ende wohon itu sebenarnya artinya adalah akhir minggu. Nah, ende wohon, kalau misalnya kalian ditanya ende wohon, itu pikiran kalian adalah kalau enggak Sabtu ya Minggu. Karena apa? Karena kan kalau di akhir minggu itu maksudnya terjadinya Sabtu Minggu kan. Jadi itu ende wohon. Wochen itu artinya adalah minggu, ende itu akhir. Nah, ini juga serapan dari bahasa Inggris kan, ende, wochen. Jadi seperti itu. Ini juga kita bahas hari ya. Sebenarnya untuk hari itu ini aja. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan hari itu sendiri. Mungkin itu saja yang kita bahas. Nanti akan saya perdalam lagi terkait dengan alfabet dan juga hari. Dan sisanya Diamond Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.